Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ayu Perwitasari, NPM 20110602666 dari kelas F Pendidikan Biologi semester 1 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang pertama, saya panjatkan puja dan puji syukur saya atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga saya sampai saat ini masih diberikan kesehatan dan keselamatan, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi pendidikan. Tak lupa, sholawat beriring salam selalu saya sanjung agungkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu saya nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertumbuhan dan perkembangan manusia secara psikologi pendidikan. Sebelumnya, kepada Bapak Yogi Kurniawan MSI selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi pendidikan yang saya hormati dan kepada semua teman-teman yang saya sayangi. Langsung saja, apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Perkembangan merupakan suatu proses perubahan yang dialami manusia yang lebih mengacu pada psikis, yakni perubahan aspek mental atau aktivitas yang ditimbulkan sehubungan adanya perubahan jasadnya. Kemudian, perkembangan terjadi secara bertahap dalam jangka waktu yang relatif lama dan berkelanjutan yang berlangsung sepanjang hayat, mulai dari masa lahir hingga meninggal dunia. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan kesatuan yang ada dalam diri manusia dan tidak dapat dipisahkan keberadaannya. Bagaimana sih perubahan psikologis saat remaja berubah menjadi dewasa? Remaja adalah generasi masa depan. Mereka akan menjadi pemimpin dari suatu organisasi, memimpin rumah tangga, dan memangku kewajiban yang lebih besar dari sekedar yang mereka lakukan ketika masa kanak-kanak dan remaja. Tentu saja dalam mencapai hal tersebut ada prosesnya, baik secara fisik dan psikologis yang akan dialami. Dr. Petrin Hredayani Lukman dari Divisi Psikoterapi, Departemen Psikiatri RSCM menjabarkan bagaimana proses remaja berubah menjadi dewasa dalam kegiatan mental atau health among the youth. Yang pertama yaitu penyesuaian terhadap sense of self dalam bentuk fisik yang baru. Dr. Petrin menjelaskan bahwa pada fase remaja akan mengalami masa yang umum yang disebut masa pubertas. Pubertas adalah perubahan secara fisik pada anak memasuki masa remaja menuju ke dewasa. Tidak hanya itu, pada masa pubertas ini psikologis juga akan mengalami perubahan. Yang kedua yaitu penyesuaian terhadap tubuh dan perasaan yang mulai matang secara seksual. Pada fase remaja, menurut Dr. Petrin, kebanyakan dari mereka masih beradaptasi terhadap seksualitas. Remaja juga menjadi fase dalam penetapan identitas seksual yang berujung pada pengembangan kemampuan untuk berhubungan romantis. Sedangkan pada masa dewasa, identitas seksual dari individu yang sebelumnya masih dicari di masa remaja sudah mulai ditetapkan dengan jelas. Mereka juga memiliki potensi untuk keintiman emosional dengan individu lain. Pada fase dewasa ini, hubungan intim yang serius mulai berkembang seperti cinta dan komitmen seumur hidup. Yang ketiga yaitu mengembangkan dan menerapkan kemampuan berpikir abstrak. Pada masa kanak-kanak, pola pikirnya adalah berpikir konkret. Artinya, kita percaya akan apa yang kita lihat dan melihat sesuatu masalah hanya dari satu sudut pandang saja. Pemikiran ini berkembang seiring berjalannya waktu menjadi berpikir lebih abstrak pada masa remaja. Sementara pada masa dewasa, pemikiran individu akan berubah menjadi lebih filosofis dan idealis. Yang keempat yaitu menentukan identitas personal. Pada masa remaja,
Manusia mengenal diri mereka sebagai perpanjangan dari orang tua mereka. Namun seiring berjalannya waktu, individu akan menyadari bahwa mereka tidaklah sama dengan orang tua mereka. Dari sinilah remaja akan mencari jati diri mereka yang sesungguhnya. Yang kelima yaitu negosiasi kembali hubungan dengan orang tua. Pada masa remaja, ada jarak antara orang tua dan anak. Pada masa ini, remaja lebih mendengarkan saran teman sebayanya ketimbang orang tuanya. Namun ini berubah ketika mereka sudah beranjak dewasa. Yang keenam, yang terakhir yaitu memenuhi tuntutan dan tanggung jawab sebagai orang yang semakin dewasa. Masa remaja adalah masa yang rentan akan masuknya banyak informasi dari berbagai tempat. Oleh karena itu, orang tua tidak boleh serta-merta menolak perubahan yang terjadi pada anak remajanya. Bisa jadi, ini adalah masa pencarian jati diri mereka. Sebaliknya, yang orang tua perlu lakukan adalah melakukan pendekatan dan diskusi dengan anak remajanya. Jadi, jika pertumbuhan mengacu pada fisik, maka perkembangan lebih merujuk pada sisi pikiran manusia. Pertumbuhan umumnya mengacu pada perubahan fisik seperti tinggi badan, berat badan, dan ukuran, sementara perkembangan lebih memandang secara kualitas seseorang, terutama mengenai kedewasaan dan pemikirannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.